kepada semua viewers. Selamat datang di channel kami. Kami dari Grup 9 Kelompok 1 Badan SAR Nasional. Kami akan berbincang-bincang dengan tema kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nuruldo Kurniawan sebagai analis BMN dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya yang akan berperan sebagai moderator dalam podcast ini. Pada podcast ini akan ada 4 narasumber yang akan membagikan pengetahuan tentang bangga berbangsa dan bernegara. Kita akan berkenalan lebih jauh mengenai narasumber pada saat pemaparan langsung. Narasumber pertama kita yaitu Saudara Jenis Devina. Beliau adalah dokter yang bekerja di penempatan kampus pusat Basarnas Jakarta. Halo Dokter Jenis. Halo kepada semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Jenis? Baik, sehat selalu. Dokter sebagai narasumber pertama di podcast kali ini. Jadi saya akan bertanya tentang bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara. Jika ada topik mengenai bangga berbangsa dan bernegara, apa saja sih yang ada di pikiran Dokter Jenis mendengar kata-kata ini? Tentunya untuk membahas mengenai bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, tahap pertama kita adalah memiliki pemahaman terlebih dahulu bagaimana yang benar mengenai berbangga dan berbangsa bernegara ini, yaitu tentunya dengan merujuk kepada cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar itu adalah yang beradab dalam wawasan kebangsaan. Nah, isi dari wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan bernegara dan berbangsa yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan simbol-simbolnya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, dan tentunya demi mencapai masyarakat Indonesia yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, dari pemahaman akan wawasan kebangsaan inilah kita bangun kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, untuk menyatakannya, tentu dengan tindakan-tindakan aktual, tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita harus ingat dalam tindakan-tindakan ini semua, kita tidak boleh bertentangan dan harus berkesesuaian dengan 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dengan 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalannya, lalu ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tapi hakikatnya tetap satu, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keempat simbolnya, yaitu Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dari semua yang saya paparkan inilah kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia ini dapat kita amalkan untuk tindakan-tindakan lainnya. Ini adalah sumbernya dan yang aktualnya tentunya yang telah kita bahas tadi. Demikian dari saya. Terima kasih Dokter Jenis. Setelah mendengar yang telah diutarakan oleh Saudara Jenis, saya setuju bahwa pemahaman kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia ini memang perlu bersumber dari wawasan kebangsaan. Setelah adanya pemahaman, maka tentunya diperlukan tindakan nyata akan berbangsa dan bernegara Indonesia dilakukan oleh para PNS dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Nah, dari apa yang telah Dokter Jenis sampaikan tadi, kita telah mengerti lebih jauh mengenal bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh di narasumber kita yang kedua. Terima kasih Dokter Jenis. Selanjutnya kita akan undang narasumber kita yang kedua, yaitu Saudara Aurberdin Tauli. Beliau menjabat sebagai penata laporan keuangan di Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS. Halo Saudara Aurberdin. Halo Bang Ronaldo. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Puji Tuhan, baik. Baik.
Oke, Bang Berlin, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Jenis tentang pemahaman dan tindakan nyata mengenai kebanggaan akan bangsa dan bernegara. Nah, menurut pendapat Saudara Berlin sendiri, bagaimana wujud nyata dari bangga berbangsa dan bernegara? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya, bagi saya untuk mewujudkan bangga berbangsa dan bernegara tidak jauh dari pertama tentang wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah berdirinya bangsa ini yang dibangun oleh perjuangan founding father kita, para tokoh bangsa dan para pahlawan, empati akan muncul ketika kita merenungkan perjuangan para tokoh-tokoh tersebut. Menyadarkan kita bahwa maknanya begitu dalam, sehingga kita harus tetap mengingat sejarah ini. Sesuai dengan kata Bapak proklamator kita, yaitu Bung Karno, jangan melupakan sejarah, disingkat dengan jas merah. Kemudian yang kedua adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Di antaranya dasar negara yaitu Pancasila. Harus dipraktekkan dengan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila ini yang tidak hanya kita bacakan saja dan hafal, tapi kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa Pancasila ini telah membuat bangsa ini bertahan hingga detik ini karena 5 rumusan sila di dalamnya yang telah mematahkan segala ancaman dan serangan dari luar dan dalam negeri sendiri. Saudara Berlin tadi menyebutkan tentang mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Bisakah disebutkan 1 atau 2 contoh konkretnya bagaimana mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari jelas begitu banyak dan nyata dan tidak jauh dari kita. Misalnya dalam keluarga, di mana setiap keluarga selalu bersyukur dan berdoa atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah bentuk dari pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila pertama. Kemudian di lingkungan kerja di mana tidak memandang suku, ras, dan agama, tetapi saling bekerja sama dan mendorong demi terwujudnya tujuan instansi yang lebih baik. Tentu itu sudah mengamalkan sila yang kedua. Begitu Bang Ronaldo. Oke, benar sekali Saudara Berlin. Memang Pancasila itu begitu dekat dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Berlin. Baik, kita akan lanjutkan ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Saudara Andi Fitri Febriani Rahayu Rusmana Putri. Wah, nama yang cukup panjang, bukan? Beliau menjabat sebagai analis keuangan di Kantor Pemerintahan dan Pertuangan Dunia. Halo, Saudari Andi. Halo, Saudara atau Abang Pro Ronaldo. Bang di sana, apakah cukup jelas terdengar? Ya, suara terdengar dengan jelas di sini. Saudara Andi, tadi di perbincangan kedua, tadi kita sudah mendengarkan pendapat Saudara Obar mengenai wujud bangga, berbangsa, dan bernegara. Contoh konkret dari nilai-nilai Pancasila. Tentu saja hal ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan? Iya, itu sangat penting menurut saya. Ya, kalau gitu, Andi, mengapa kita harus bangga berbangsa dan bernegara? Jika saya ditanya mengapa kita harus bangga berbangsa dan bernegara khususnya Indonesia, tentu saja alasan paling dasarnya karena kita lahir dan besar di negara ini. Maka sudah sewajarnya bagi kita warga negara memiliki rasa bangga bertanah air Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki julukan negeri zamrud di tengah khatulistiwa dan kita memiliki berbagai keunggulan. Saudari Andi bilang bahasa Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Bisa sebutkan beberapa contoh keunggulan tersebut? Oke, ada beberapa contoh keunggulan yang dimiliki oleh negara kita. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Kita menempati posisi keempat di dunia, di belakang Cina, India, dan Amerika Serikat. Lalu juga semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Lalu ada juga keanekaragaman dari berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Lalu juga keunggulan di semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan itu menyatukan bangsa Indonesia sehingga meski terdapat keragaman,
namun prinsipnya tetap satu pandangan. Lalu juga tata krama atau keramahan yang mungkin tidak dimiliki bangsa lain, sehingga sangat menarik warga-warga dari negara lainnya saat berkunjung ke negara Indonesia. Lalu juga letak wilayah yang strategis di antara dua benua, Asia dan Australia, dan juga dua samudra, Hindia dan Pasifik, menyebabkan Indonesia berada di posisi silang dunia sehingga menjadi wilayah yang cukup ramai disinggahi bangsa lain. Lalu juga keindahannya tentu saja keunggulan tersendiri. Aneka ragam flora dan fauna membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi oleh warga-warga bangsa lain. Wilayah darat dan lautan yang sangat luas pun itu keunggulan sendiri bagi Indonesia karena itu menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Lalu juga tanah yang subur, kaya akan sumber daya alam, dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun itu salah satu keunggulan tersendiri dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yang cukup favorit buat saya adalah keunggulan kita di bidang olahraga. Indonesia juga terkenal memiliki atlet kelas dunia. Nah, keunggulan yang dimiliki itu harusnya bisa menjadi dorongan untuk membuat kita warganya bangga menjadi warga bangsa Indonesia. Dengan adanya keunggulan Indonesia ini, rasa bangga seperti apa sih yang Saudari Andi dalami dalam berbangsa dan bernegara? Rasa bangga yang kita miliki itu cenderung akan memicu keinginan dalam diri kita untuk terus meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dengan melalui perbuatan atau tindakan nyata yang bernilai positif di masyarakat. Modal utama agar tetap berdiri tegaknya NKRI adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Nah, persatuan sebagai bangsa itu tidak akan kuat apabila tidak memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap NKRI. Itulah mengapa kita harus bangga berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya setuju dengan Saudara Andi bahwa persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia itu hanya bisa terus terjaga jika kita warganya memiliki rasa bangga dan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Saudara Andi atas bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye. Selanjutnya kita akan memanggil narasumber terakhir kita, yaitu Saudara Pagit Maria Francisca Tarijan. Beliau menjabat sebagai penata laporan keuangan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan. Halo. Ya. Gimana? Halo. Oke, selamat bergabung di acara bincang-bincang dengan tema kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Dari 3 narasumber tadi, kita sudah banyak mendengar tentang kurang lebih tentang wawasan kebangsaan dan bernegara. Nah, pada kesempatan ini, khusus buat Saudari Maria, saya ingin tahu lebih jauh nih mengenai aksi bela negara di masa pandemi 19. Nah, menurut Saudara Maria, aksi bela negara apa yang dapat dilakukan di era new normal menghadapi COVID-19? Dan di mana kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini, kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan. Terima kasih buat kesempatannya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini benar-benar melumpuhkan seluruh dunia, termasuk di negara kita ini, di Indonesia. Agar bisa bangkit kembali, negara kita ini, terkhususnya di pemerintahan, sangat membutuhkan dukungan kita sebagai warga negara dalam menghadapi kasus ini. Pemerintah tidak bisa dapat bekerja sendiri untuk memulihkan keadaan bangsa ini tanpa ada dukungannya dari kita sebagai warga negaranya. Dalam memulihkan sektor ekonomi setelah COVID-19 ini, sebaiknya kita sebagai warga negara hendaknya lebih mencintai produk-produk buatan dalam negeri sendiri daripada produk-produk buatan negeri dari luar negeri. Betul sekali Saudara Maria. Menurut Saudara Maria, bagaimana cara kita menunjukkan kalau kita mencintai produk buatan negeri? Kita tahu di saat masa sekarang ini banyak sekali produk-produk luar negeri dari merek-merek luar negeri yang masuk ke negara kita ini. Seperti ya nggak boleh sebut merek juga ya di sini ya. Walaupun banyak produk merek-merek luar negeri yang masuk ke sini, tapi produk dan buatan dalam negeri ini tidak kalah kualitasnya, bahkan hampir sama dengan produk buatan luar negeri. Termasuk salah satu pemasukan terbesar itu dari UMKM, sektor UMKM kita. Bukan hanya pemerintah yang berperan penting dalam memajukan UMKM ini, tanpa ada dukungan dari kita, UMKM ini tidak akan bisa bangkit kembali dalam menghasilkan kepercayaan diri mereka untuk
bekerja kembali. Begitu juga di sektor pariwisata. Kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini sektor pariwisata kita itu benar-benar lumpuh. Banyak objek wisata yang tidak ada pengunjungnya. Nah, kita sebagai warga negara harus mendukung kembali mereka, menumbuhkan rasa percaya diri mereka agar mereka mau menghidupkan kembali sektor-sektor pariwisata kita ini. Kita tahu bahwa negara kita ini tidak kalah indahnya dari luar negeri. Ya, itu tadi di sektor UMKM dan di sektor pariwisata. Terus bagaimana nih kita sebagai warga sipil atau pegawai pemerintah khususnya Basarnas, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan seharusnya kita meningkatkan pengetahuan tentang penyebaran virus COVID-19 ini. Kita sudah 2 tahun menghadapi situasi ini. Seharusnya dari 2 tahun ini kita belajar bagaimana cara untuk penyebarannya. Saat ini juga pemerintah sedang menggalakkan kembali tentang vaksin yang keempat. Sebagai warga negara, kita harusnya mengikuti apa yang telah pemerintah siapkan, dan kita sebagai warga yang sudah diberikan vaksin booster, kita jangan pernah untuk menurunkan tentang protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Oke, Kak Maria. Nah, penyebab COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh warga negara. Saat ini pemerintah juga menggalakkan program vaksin yang seperti program vaksin keempat tadi yang seperti Kak Maria sebutkan. Nah, seharusnya kita mengikuti apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. Terima kasih Saudari Maria atas pendapatnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita telah mendengarkan perbincangan dengan 4 narasumber kita pada hari ini. Di akhir kata, kita sebagai PNS perlu terus ingat bahwa seperti kemerdekaan yang telah diperjuangkan, maka masa depan bangsa dan negara Indonesia adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus oleh semua. Bagaimana caranya? Kita harus lebih jauh mengenal negara kita sendiri dan bangga akan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Pridono Kurniawan, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa lagi.